Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya, dimanapun berada. Salam peternak kacar Indonesia. Kembali lagi di video saya di Batur Channel. Saya selalu memberikan yang terbaik, pemahaman yang terbaik buat kawan-kawan di dalam melakukan penangkaran burung kacar Indonesia. Bagi kawan-kawan yang barusan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, share jika bermanfaat, klik tombol lonceng agar kawan-kawan mendapatkan notifikasi terbaru dari video yang terupdate yang barusan saya upload. Oke sahabatku semuanya, saya selalu berdoa buat kawan-kawan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, memberikan kelancaran rezekinya, dipermudah jalan usahanya, dan selalu mendapatkan keberkahan di dalam melakukan segala usaha breeding kacar Indonesia. Oke sahabatku semuanya, video kali ini saya akan meneruskan video yang kemarin yang saya sudah upload tentang penjodohan kacar pastol ketika dimasukkan ke dalam kandang tangkar. Dan lalu pembahasan ini, apa yang harus kita lakukan ketika kacar pastol untuk produksi di dalam kandang tangkar. Nah, garis bawahi apa yang harus kita lakukan agar produksi lancar. Oke, silakan dipahami apa yang saya sampaikan, jangan di skip ya sahabatku semuanya, agar kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Silakan simak video. Oke sahabatku semuanya, nah ketika kawan-kawan sudah menyimak video yang kemarin saya upload bagaimana tentang penjodohan kacar pastol, nah sekarang cara perawatannya. Ketika kawan-kawan sudah memasukkan indukan pastol di dalam kandang tangkar, yang kawan-kawan lakukan adalah yang pertama adalah pola pakan yang kita berikan kepada kedua indukan pastol di dalam kandang tangkar. Pola pakan seperti apa? Yang pertama adalah kita harus memanjakan kedua indukan pastol tadi dengan memberikan EF yang cukup. EF yang cukup ini yaitu memberikan settingan jangkrik minimal 30 ekor jangkrik di saat pagi dan 30 ekor jangkrik di saat sore. Itu jangkrik tidak boleh telat. Nah, kemudian pakan tambahan bisa kita selingi dengan pemberian kroto di saat siang hari. Bisa kita berikan pada pukul 11 siang ataupun jam 12 siang. Tergantung jangkrik yang tersedia di kandang tangkar habis. Jika habis, kita bisa memberikan pakan selingan berupa kroto ataupun belalang ataupun ikan citul yang kita cari dari rawa-rawa ataupun dari siring. Itu kita berikan selingan pakan tambahan. Nah, gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kedua indukan yang ada di kandang tangkar. Jadi yang saya sebutkan tadi tidak hanya pastol ya, indukan-indukan yang sudah mapan, yang sudah deker pun itu sangat bagus untuk kita berikan kepada burung yang di dalam kandang tangkar. Itu langkah pertama yang kita berikan kepada kedua indukan pastol yang ada di dalam kandang tangkar jika kawan-kawan kedepannya ingin si pastol tadi berproduksi dengan baik. Kemudian yang langkah kedua, aktivitas majikan ini tidak usah terlalu detail melihat kondisi kandang tangkar, baik gelodok ataupun gerak-gerik si burung. Dikhawatirkan kedua indukan yang usianya masih pastol nanti akan terganggu, karena ketika usia pastol itu sensitif akan terganggu ketika burung sudah kita jebloskan ke dalam kandang tangkar. Oleh karena itu sahabatku semuanya ya, ketika kita sudah masukkan indukan pastol tadi ke dalam kandang tangkar, kita biarkan. Jadi tugas kita adalah yang paling utama memperhatikan minum
spur di dalam kandang tangkar dan EF yang kita sediakan untuk kedua indukan. Lalu kita tidak usah memikirkan bagaimana burung ini unjal sarang, kemudian gerak-gerik si burung kita terlalu perhatikan. Apa yang menjadi tindak tanduk majikan di dalam kandang tangkar, si burung pun akan tahu. Yang terpenting adalah kawan-kawan sudah memfasilitasi kandang tangkar sedemikian nyaman. Nah, saran saya buat sahabatku semuanya, kandang tangkar seperti apa yang rekomendasi dari saya untuk indukan pastol. Jadi pastol ini rata-rata ya, usia pastol ini biasanya tidak jinak, jadi sedikit agak giras. Saran saya adalah usahakan kandang ini tidak terlalu minimalis. Jadi minimalis ini, kandang ini untuk pergerakan si burung terlalu sempit. Nah, usahakan untuk pastol ini, usahakan minimal itu harus sedikit permanen, sedikit tertutup. Minimal tidak tertutup dengan triplek GRC yang terbuat dari semen. Minimal kita tutup menggunakan jaring paranet. Jaring paranet ini adalah kita bisa beli di toko bangunan ya, yaitu kita kelilingi itu sudah cukup. Jadi untuk posisi kandang tangkar, saran saya tidak usah kita bentuk dengan menggunakan kandang minimalis, karena pergerakan si burung tadi cukup terganggu. Jika burung tadi terganggu, akan mengurangi aktivitas si burung, dan nanti si burung tadi akan enggan untuk melakukan kawin dan unjal sarang. Lalu bagaimana sahabatku semuanya kandang tangkar untuk kacar pastol? Nah, jika kawan-kawan memiliki lahan yang memadai, usahakan ketinggian dari kandang tangkar itu minimal 150 cm atau 2 meter. Kemudian bagaimana lebar? Lebar usahakan antara 80 sampai 100 cm. Dan untuk panjang, kawan-kawan bisa atur antara 180 sampai 2 meter. Itu kandang yang cukup layak untuk pasangan pastol. Nah, sahabatku semuanya, yang ketiga adalah kita kembalikan ke aktivitas majikan. Nah, aktivitas majikan ini yaitu jika kita turut campur juga seperti penjelasan saya tadi yang nomor 2 tadi. Ketika kawan-kawan sudah melihat posisi indukan tadi si betina ya, si betina sudah mulai unjal sarang, kemudian udah mengangkut sarang tadi ke dalam glodok. Pesan saya juga ini, tidak usah kita lihat, kecuali ketika sarang tadi sudah habis, bolehlah kita tambahkan sarang tadi. Lalu sarang seperti apa yang kita gunakan? Kawan-kawan bisa mencari di kios ataupun cari di alamnya ya, yaitu daun cemara. Nah, daun cemara ini bisa digunakan untuk bahan unjal sarang si burung kacer. Tidak hanya si burung kacer ya sahabatku semuanya, bisa digunakan untuk si murai, indukan murai di penangkaran. Yang kemudian adalah ijuk aren. Nah, ijuk aren ini bisa kita gunakan sebagai bahan unjal sarang. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita bisa cari bekas sapu bekas, ataupun kita cari di batang aren yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Itu bisa cari di alamnya. Nah, jika kawan-kawan merasa kesulitan mencari ijuk aren ataupun daun pinus, nah, kawan-kawan bisa menggunakan rumput-rumput seperti ini sahabatku semuanya. Jadi di bawah saya ini ya sahabatku semuanya, rumput-rumput ini bisa kawan-kawan cari di halaman sekitar dengan cara ini bisa diarit atau ya diarit ya, bahasa saya diarit atau dipotong. Ini begitu sahabatku semuanya. Jadi ketika saya kehabisan bahan unjal sarang, maka yang saya pergunakan rumput seperti ini. Ini bisa cari di halaman pekarangan rumah kita ataupun rumah tetangga. Dengan cara ya, kita bisa potong, kemudian kita keringkan. Nah, setelah kita keringkan, kita taburkan di media yang sudah kita siapkan di dalam kandang tangkar. Nah, sahabatku semuanya, ketika kawan-kawan sudah
mentaati apa yang saya sampaikan, sudah menjalani apa yang saya sampaikan. Kita tunggu proses berikutnya adalah 2 bulan ke depan, karena 2 bulan ke depan ini kita memberikan kesempatan kedua indukan ini untuk adaptasi di kandang tangkar yang baru. Jadi ada sosialisasi antara si burung dengan tempat tinggal yang baru. Jadi kita tidak harus buru-buru begitu indukan pastol tadi masuk ke dalam kandang tangkar langsung kita kasih jor langsung bertelur, tidak. Jadi perlu adanya adaptasi jodohan baru, kemudian adaptasi kandang tangkar yang baru. Itu membutuhkan minimal 2 bulan. 2 bulan adaptasi di kandang tangkar baru, kemudian adaptasi dengan sang majikan. Nah, jika adaptasi dengan majikan sudah akrab, sudah sangat baik, insya Allah kedepannya meskipun kacar pastol yang usianya sudah saya sampaikan di video yang sudah lewat, itu si burung sudah mulai belajar produksi. Nah, ketika sudah mulai belajar produksi, sahabatku semuanya, kawan-kawan ini tidak usah menuntut telur burung ini menetas. Jadi seandainya kenjong itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, karena itu adalah telur perdana dari kedua indukan pastol. Ketika si burung tadi sudah mengeluarkan telur 1 kali ataupun 2 kali, itu jong, itu hal yang biasa. Itu hanya adalah tahap pembelajaran indukan pastol yang baru belajar bertelur. Itu kita anggap lumrah. Nah, untuk seterusnya 3-4 kali itu si burung sudah mulai terbiasa mengeluarkan telur, dan insya Allah ke depannya telur yang dihasilkan tidak jong, karena telur dihasilkan dari sebuah perkawinan antara jantan dan indukan betina. Oke sahabatku semuanya, jadi kesimpulannya adalah ketika kawan-kawan memiliki sepasang indukan, baik indukan mapan ataupun indukan pastol, yang namanya EF ini adalah kebutuhan wajib yang dibutuhkan oleh indukan di dalam kandang tangkar. Jadi si burung ini hanya mengandalkan pakan yang kita kasih. Jadi dia tidak bisa mencari kemana-mana, hanya mengandalkan apa yang kita kasih, itulah yang dia makan. Bagaimana dengan pur, kawan-kawan bisa memilih pur apa saja, tapi rekomendasi dari saya adalah saya menggunakan pur gold coin warna hijau yang selalu standby di dalam kandang tangkar. Kenapa saya sarankan? Pur ini adalah cemilan sekaligus makanan wajib ketika EF habis di tempatnya. Jadi pur inilah untuk mengenyang kepada kedua indukan. Oke sahabatku semuanya, semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Simak terus, pantengin terus ya video yang terupdate dari Bato Channel. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pemahaman buat para kawan-kawan selaku aktivis breeding kacer Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak kacer Indonesia.